Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji dan pembimbing, izinkan saya untuk menguraikan proposal penelitian yang berjudul Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep. Bab 1, pendahuluan. A. Konteks penelitian. Pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan sistem dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah, sekolah, orang tua, serta pelaku dunia usaha seharusnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Seyogyanya sejak usia dini hendaknya peserta didik mulai diajarkan kreativitas dan kemandirian melalui pendidikan kewirausahaan dalam sekolah yang sangat strategis untuk dijadikan tempat menumbuhkan bakat dan kreativitas. Pendidikan kewirausahaan di sekolah pendidikan dasar masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang relatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih relatif sedikit, dan terjadinya degradasi moral. Di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep, dari data tahun 2016 sampai 2019, masih banyak ditemukan tamatan tidak melanjutkan pendidikan. Tamatan tersebut sebagian besar menganggur, baik karena kekurangan modal ataupun karena tidak adanya keterampilan yang dikuasai. B. Fokus penelitian. 1. Bagaimanakah perencanaan mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep? 2. Bagaimanakah pelaksanaan mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep? Dan 3. Bagaimanakah penilaian mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perencanaan mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur. Dan ketiga, untuk mengetahui penilaian mengembangkan jiwa kewirausahaan di SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep. D. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan di Sekolah SMP Negeri 3 Bungur, Kabupaten Pangkep, yang diawali dari bagaimana pihak sekolah merencanakan program pembelajaran yang berwawasan kewirausahaan, kemudian bagaimana melaksanakan dan bagaimana menilai hasil program pengembangan jiwa kewirausahaan tersebut. E. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan pengalaman ilmiah bagi penulis itu sendiri dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi peneliti akan menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman penelitian. Dan yang berikutnya adalah bagi sekolah akan menjadi masukan kepada kepala sekolah dan guru dalam mengambil kebijakan dalam hal program pendidikan kewirausahaan. Bab 2, kajian teori dan tinjauan pustaka. 1. Definisi jiwa menurut A.H. Yusuf dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Pengembangan jiwa adalah proses kegiatan bersama yang dilakukan agar seseorang mengenal dan menerima nilai-nilai sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Definisi kewirausahaan menurut Yuyun Suryana dan Kartip Bayu, Hendra MM, Eman Suherman, dan Buhari Alma yang dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian dalam menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. B. Pendidikan kewirausahaan di pendidikan dasar. Dimulai dari perencanaan, dilakukan secara terencana dan terstruktur, karena mengembangkan jiwa kewirausahaan membutuhkan sebuah proses panjang
dan berkelanjutan. Kemudian dilakukan dengan pelaksanaan sesuai dengan perkembangan peserta didik dalam bentuk penanaman konsep dan aktivitas kognitif tentang kewirausahaan. Kemudian dilakukan penilaian dengan indikator yang dapat dilihat dari jika peserta didik memiliki nilai akademik yang baik dan memiliki daya kreativitas yang tinggi. Penelitian relevan. Adi Prasetyo yang pada tahun 2013 telah melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Kewirausahaan SMP Negeri 2 Pati. Arum Bima Askia telah melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul Peran Guru IPS dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa kelas 11 di SMK Negeri 3 Jombang. Anton Sabiki pada tahun 2018 dengan judul Pendidikan Kewirausahaan pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Smart Cendikia, Karanganon, Kabupaten Klaten. D. Kerangka berpikir. Dari skema berpikir dapat dilihat bahwa di SMP Negeri 3 Bungoro memiliki tamatan yang masih tidak melanjutkan pendidikan. Tamatan kemudian akan menjadi pengangguran karena diperkirakan tidak berkembang jiwa kewirausahaannya. Maka diterapkanlah program pembelajaran kewirausahaan yang diharapkan nantinya bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan tamatan SMP Negeri 3 Bungoro. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi berada di SMP Negeri 3 Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang beralamat di Kampung Bontoranu, Kelurahan Boriapakah, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangganyene, dan Kepulauan, atau biasa disingkat Kabupaten Pangkep. Waktu penelitian diperkirakan dari bulan Maret sampai Juni 2020. B. Jenis penelitian. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan peserta didik SMP Negeri 3 Bungoro. Instrumen penelitian meliputi kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, pulpen, kertas, dan buku. Teknik pengumpulan data memiliki 3 model, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan panduan dan pedomannya sudah disusun sedemikian rupa. D. Teknik keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, di mana menguji data dengan mendeskripsikan dari beberapa sumber yang ada. Yang kedua adalah triangulasi teknik, yaitu menguji data yang sama ke beberapa sumber informan. Teknik analisa data. Diawali dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, dan seterusnya data disajikan, dan terakhir dilakukan verifikasi atau kesimpulan data. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bisa memberikan kejelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.